Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Soliha dari kelas 2020B STK IPB di Jombang dengan NIM 206029. Akan saya perkenalkan dosen pengampu saya yang pengajar evaluasi pembelajaran, yaitu Dr. Eva Eridia SPD MPD. Ya, di sini saya akan membahas tentang alat penilaian. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa sih pengertian tes dan non-tes dalam penilaian? Oke, di sini akan saya bahas. Yang pertama adalah tes dalam penilaian. Adapun tes menurut para ahli, antara lain menurut James S. Gaggelos 1995, yaitu tes adalah bagian daripada pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi para siswanya untuk memperlihatkan prestasi mereka dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada menurut F.L. Goedenack dalam Sujijono, yaitu tes dapat didefinisikan sebagai suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau kelompok individu dengan tujuan untuk membandingkan cakapan mereka satu dengan yang lain. Ya, itu menurut para ahli. Yaitu menurut saya, tes itu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes hasil belajar adalah sekelompok pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab atau diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Selanjutnya akan membahas tentang non-tes dalam penilaian, yaitu non-tes adalah teknik penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan tes, sehingga teknik ini dilakukan lewat pengamatan secara teliti dan tanpa menguji peserta didik. Dan biasanya dilakukan untuk mengukur hasil belajar dan berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang didapat, dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahami. Selanjutnya akan membahas tentang perbedaan tes dan non-tes. Tes yang pertama untuk mengukur pengetahuan atau kognitif. Selain itu mencakup aspek afektif dan psikomotori. Yang kedua yaitu kualitatif. Yang ketiga, kemungkinan jawaban adalah benar ataupun salah. Non-tes itu sendiri yaitu yang pertama menilai sikap dan kepribadian afektif. Yang kedua, kuantitatif. Yang ketiga, jawabannya kurang pasti. Misal, setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemungkinan jawaban bergantung pada teste. Selanjutnya, apa sih perbedaan tes formatif dan sumatif? Mungkin teman-teman ada yang tahu apa perbedaan tes formatif dan sumatif? Ya, di sini akan saya bahas yang pertama, tes sumatif. Tes sumatif adalah tes yang diberikan setelah sekumpulan satu program pembelajaran selesai diberikan untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program pengajaran tertentu yang pelaksanaannya itu dilakukan pada akhir tahun atau akhir dalam penilaian, dan dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan nilai yang menjadi lambang keberhasilan siswa setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya, tes formatif. Tes formatif yaitu suatu bentuk tes yang bertujuan untuk memberikan feedback
atau umpan balik ke peserta didik. Tes ini dilakukan pada saat sedang berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Lebih tepatnya, tes formatif dilakukan setiap hari atau setiap akhir suatu topik atau pokok bahasa. Tes ini juga dimaksudkan untuk memantau sampai sejauh mana sih peserta didik mencapai kemajuannya selama proses belajar. Selain itu juga, tes ini juga berfungsi untuk mengetahui kelemahan yang terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung sehingga dapat melakukan perbaikan agar proses pembelajaran yang dilakukan guru dan hasil belajar peserta didik dapat lebih baik lagi. Fungsinya apa sih tes formatif itu? Ya, fungsi tes formatif ini sebenarnya yaitu untuk mengetahui suatu tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam kegiatan belajar mengajar. Tapi tidak hanya itu saja, tes ini juga berfungsi untuk mengetahui masalah-masalah dan hambatan apa saja yang dialami saat proses belajar mengajar. Selanjutnya, apa sih itu tes kebahasaan dan tes kesastraan? Ya, tes kebahasaan itu sendiri yaitu tes yang bagian dari kegiatan pengajaran bahasa secara keseluruhan. Ya, berdasarkan kriteria bagaimana bahasa dikaji dan ditelaah, maka tes dikembangkan berdasarkan pandangan yang berbeda dalam memahami hakikat bahasa. Dari latar belakang pendekatan bahasa, adapun jenis-jenis tes bahasa dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yang saya bahas yaitu tes diskrit. Tes diskrit adalah tes yang hanya menekankan atau menyangkut suatu aspek kebahasaan pada satu waktu. Tiap satu butir soal hanya dimaksudkan untuk mengukur satu aspek kebahasaan, misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, maupun kosakata. Yang kedua ada tes integratif. Tes integratif adalah suatu tes kebahasaan yang berusaha mengukur beberapa aspek kebahasaan atau keterampilan berbahasa pada satu waktu. Yang keempat ada tes komunikatif, tapi kita bahas dulu yang tes pragmatif. Dalam tes pragmatif tidak lagi ditemui adanya tes struktur atau kosakata atau unsur-unsur kebahasaan yang lain secara sendiri, melainkan semua unsur kebahasaan dan bahkan langsung dikaitkan dengan unsur ekstralinguistik sekaligus. Ya, yang terakhir yaitu yang keempat, tes komunikatif. Tes bahasa komunikatif adalah tes yang biasanya tidak digunakan untuk mengukur kemampuan gramatikal yang lebih menitik beratkan pada komunikasi. Tes yang dimaksud untuk memberi tugas kepada peserta tes melakukan kegiatan dengan kemampuan bahasa tertentu dengan kaitan yang jelas dengan konteks nyata termasuk kemampuan komunikatif. Tes komunikatif juga perlu dikembangkan. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tes kesastraan. Tes kesastraan adalah pengajaran sastra Indonesia di sekolah tidak berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran yang mandiri, melainkan hanya menjadi bagian mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan demikian, seorang guru bahasa Indonesia juga berarti guru apresiasi sastra. Ia bertugas mengukur hasil belajar bahasa dan sastra siswa yang menjadi asuhannya. Hal ini juga berarti ia dituntut untuk mampu menyusun tes kebahasaan dan kesastraan sebagai salah satu sarana mengungkap hasil belajar siswa. Penggabungan sastra ke dalam pengajaran bahasa Indonesia memang wajar dan dapat dimengerti. Untuk memahami karya sastra yang merupakan salah satu atau langkah dalam usaha apresiasi karya sastra, pengusahaan terhadap bahasa yang bersangkutan merupakan karya sastra, pengusahaan terhadap bahasa yang menyangkut merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar. Terjadi kaitan yang erat antara pengajaran bahasa dengan pengajaran sastra yang bersifat saling mengisi dan menunjang. Dengan demikian, terdapat kolerasi antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan berapresiasi sastra
kemampuan berbahasa yang tinggi dan memiliki seorang siswa akan menjadi petunjuk bahwa ia juga tinggi kemampuan apresi kesastraannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas di sini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya ya teman-teman. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.